cut dulu, Bi. Sibuk. Halo Sobat Hobi, gimana kabar kalian? Nah, selalu gue berharap kalian selalu sehat aja ya guys ya, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini gue masih ditemani sama adik gue nih guys. Kita akan coba untuk unboxing sama review dari Nerf tipe varian Ultra, yaitu adalah Nerf Ultra Speed nih guys. Nah, kalau misalnya di konten sebelumnya udah ada Ultra Select sebagai Nerf Ultra pertama gue yang full auto. Nah, mungkin ini adalah the second Nerf yang gue punya nih guys, sebagai varian dari full auto nih guys. Nah, sekarang kita akan coba melihat dari boxnya dulu nih Sobat Hobi. Kalau misalnya dari boxnya kita akan mendapatkan 24 buah peluru tipe Aku Strike dari Nerf Ultra, dan juga kita akan mendapatkan 2 buah mag dan juga satu full body dari Nerf Ultra Speed itu sendiri. Ya udah guys, sekarang kita saatnya untuk unboxing. Nanti kita coba untuk review penampakannya dulu guys, baru kita nanti akan coba mainin. Nah, selanjutnya nanti gue akan coba rekomendasiin kepada kalian apakah Nerf kali ini worth it atau enggak. Ya udah, ikutin gue terus yuk. Nah Sobat Hobi, tadi setelah kita unboxing, nah apa saja yang kita dapatin dari Nerf Ultra Speed ini? Pertama, kita akan mendapatkan satu buah body full, yang seperti gue bilang tadi nih guys, dan juga kita mendapatkan 24 buah peluru tipe Aku Strike dari Nerf Ultra, 2 buah mag, dan juga 1 buah buku petunjuk, serta ini nggak tahu nih informasi tambahan apa ya Sobat Hobi ya. Tapi nanti kita akan coba lihat lah apa ini isinya ya Sobat Hobi. Dan karena tadi gue juga udah bilang ini adalah motorized full auto, dia menggunakan baterai tipe C sebanyak 6 buah ya Sobat Hobi ya. Jadi sekarang saatnya sebelum gue mainin, sebelum kita review nih dari penampakannya Sobat Hobi, kita akan coba untuk assemble, masukin baterainya, masukin pelurunya, dan baru itu nanti kita akan coba lihat fitur-fitur apa saja yang ada dari Nerf Ultra Speed ini. Terus nanti kita akan coba mainin dan nanti akan gue share pengalaman pribadi gue, apakah ini worth it untuk kita beli atau enggak. Ya udah, ikutin gue terus ya. Nah Sobat Hobi, tadi setelah kita coba masukin baterainya, terus kita masukin pelurunya guys, dan sekarang kita juga sudah memasukkan mag-nya ke dalam Nerf Ultra Speed ini. Dan sekarang saatnya kita akan coba lihat nih fitur-fitur apa saja dan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada dari Nerf Ultra Speed ini ya Sobat Hobi ya. Pertama, kalau misalnya kita lihat dari depannya nih guys, di sini memang dia tidak ada silencer, kecuali kayak Nerf Ultra Strike ya Sobat Hobi ya. Yang varian Ultra Strike itu memang ada bagian part depannya, sementara kalau ini enggak. Terus kalau di bagian atasnya, kita ke atasnya, ini ada tempat sling untuk menaruh tali yang melingkari di badan kalian. Dan namun di belakangnya tidak ada ya Sobat Hobi ya, kecuali yang di bagian part yang di atas ini. Mungkin kalian bisa cantolin seperti ini nanti Sobat Hobi. Dan berikutnya, kalau misal kita ke bagian atasnya, ini adalah satu buah T3 rail untuk dudukan kalian untuk bisa menambahkan part-part Nerf yang lainnya. Misalnya seperti ini Sobat Hobi. Jadi gue akan coba untuk memasangkan bagian part Nerf yang lainnya. Jadi kita tinggal masukin aja seperti ini. Nah, kayak gini Sobat Hobi ya. Nah, selanjutnya kalau misal kita ke bagian belakangnya nih guys, ini adalah bagian stoknya. Jadi stoknya ini tidak bisa di-adjust apapun. Jadi kalian bisa main ini seperti ini guys, atau seperti ini. Nah, berikutnya kalau misalnya di bagian belakangnya ini sama seperti Ultra Paro dan Ultra Select. Bagian di stoknya ini memang tidak polosan, jadi ada gelombang-gelombangnya. Terus di sini dia memiliki satu buah fasilitas untuk menaruh mag cadangan
Jadi kalau misalnya kalian sekali main satu buah mag ini dengan kapasitas 12 peluru, dan kalian memiliki 2 mag, sehingga total peluru yang kalian bisa mainkan adalah 24 peluru sekali main, guys. Nah selanjutnya Sobat Hobi, kalau misalnya di bagian gripnya, ini memang kalau misalnya untuk tangan yang ukuran sedang kayak gua, ini memang kayaknya ngepas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tangannya agak bulky, mungkin kalian bisa consider untuk pertimbangin kalau untuk membeli Nerf yang Ultra Speed ini, guys. Karena ini memang agak ngepas kalau tipe tangan yang tipe medium kayak gua nih, guys. Dan menariknya lagi, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau tombol on off-nya, kalau kita compare nih dengan yang varian Ultra Select misalnya atau Ultra Strike, ini mungkin agak kecil ya Sobat Hobi ya. Jadi kecil banget ini, even tangan gue yang sedang ini buttonnya untuk on off-nya ini kecil banget menurut pribadi gue ya guys. Dan mungkin kalau misalnya, ya kembali lagi, kalau misalnya tangan bulky mungkin memang agak kurang nyaman kalau untuk mainin dari Nerf Ultra Speed ini, kalau dari gripnya sama dari buttonnya ini. Dan selanjutnya di sini adalah part untuk ngeluarin mag-nya ya guys. Jadi kalau misalnya kita mau ngeluarin mag-nya, tinggal tekan seperti ini, terus kita keluarin. Wah, jadi ini ada sesuatu yang berbeda juga nih Sobat Hobi. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih memiliki peluru yang full di mag ini, ketika kalian ngeluarin mag ini dari Nerf Ultra Speed, itu nanti pelurunya akan keluar-keluar seperti yang kejadian sama gua barusan ini guys. Nah, menariknya lagi nih Sobat Hobi, kalau misalnya kita lihat nih dari bawaan mag-nya, di sini ada satu tombol nih Sobat Hobi. Kalau misalnya kalian mau ngeluarin pelurunya sekaligus, kalian tinggal tekan aja bagian yang ini, dan nanti otomatis pelurunya akan keluar-keluar, misal seperti ini. Nah, seperti itu Sobat Hobi. Nah Sobat Hobi, masih di sekilas mag ya Sobat Hobi ya. Jadi kalau misal kita compare nih, yang dari mag yang speed sama yang ultra peroh, jadi bagian depannya memang berbeda guys, bagian depan, bagian atasnya. Nah seperti ini. Jadi memang sepertinya kalau misalnya yang mag untuk Nerf Ultra sebelum-sebelumnya ini nggak kompatibel nih dengan Nerf Ultra Speed ini. Nah sekarang kita akan coba ya guys ya. Nah kalau dari size dia memang masuk, tapi kalau misalnya sampai di dalam ini Sobat Hobi, dia nggak akan nge-grip, nggak akan gigit, karena memang dudukan bagian atasnya berbeda kayak gitu Sobat Hobi. Nah selanjutnya Sobat Hobi, kalau misalnya di bagian bawah ini memang sudah ter-attach, jadi nggak bisa dilepasin. Jadi memang ini udah melekat nih dengan main body dari Nerf Ultra Speed. Dan di bagian ini adalah tempat kalau misalnya kalian meletakkan baterainya. Tapi memang kembali lagi nih, Ultra seperti biasa. Kalau di sisi kanannya nih Sobat Hobi, ini memang full color. Jadi kalau misalnya gua koleksiin di rumah itu, gua pajangnya itu menghadap sebelah kanan ya Sobat Hobi ya. Karena apa? Karena di bagian sebelah kirinya ini polosan banget nih Sobat Hobi. Dan juga di sini yang part warna kuning ini, orange seperti biasa. Kalau misalnya kalian mengalami jam, kalian bisa colok-colokin atau ambil peluru yang nyangkut di sini nih Sobat Hobi. Nah, kalau sekarang kita coba cek apakah kalau ini dibuka dia akan bunyi. Nah, berarti ini connecting untuk button on off-nya berarti ada di penutup untuk yang tempat jam ini nih Sobat Hobi. Kalau bisa kita close, nah baru dia bisa on. Nah, jadi sekianlah Sobat Hobi ya dari penampakannya, dari fiturnya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari Nerf Ultra Speed ini. Nah, sekarang saatnya gue akan main nih sama adik gue guys. Jagoan mana? Adik gue atau gue? Tapi biasanya dia terus sih yang kena guys. Ya udah Sobat Hobi, ikutin gue terus ya.
Nah Sobat Hobi, tadi gimana setelah kalian ngikutin keseruan gue dan adik gue nih guys? Gimana menurut kalian pribadi nih guys? Sebelum gue menyampaikan opini pribadi gue nih. Nah kalau misalnya kita dari powernya guys, seperti yang Sobat-Sobat Hobi yang sudah komen sebelumnya di konten-konten yang lain, bahwa kalau misalnya full auto itu dia membagi tenaganya jadi 2 atau dari setengah guys. Jadi sehingga ketika kita meluncur pelurunya, itu nanti power yang akan dikeluarkan atau yang digunakan itu sudah kebagi setengah nih guys. Sehingga nanti efeknya adalah jarak dan powernya ketika kita launch peluru itu guys. Nah mungkin kalau misalnya Sobat-Sobat Hobi ada yang kurang sepakat sama gua atau gua salah mencerna, mungkin kalian bisa share di kolom komentar ya guys ya. Nah sekarang tadi kalau misalnya tadi gue juga udah merasakan nih guys, memang tidak sesuai dengan ekspektasi gue ya guys ya, to be honest, bahwa nggak sesuai dengan namanya speed kenceng atau jaraknya jauh. Gue expectnya jauh guys, tapi ternyata memang nggak sejauh itu kayak gitu. Jadi ketika gue ngakalinnya, gue tadi menahan button on off-nya itu, tapi ketika gue pull triggernya gue sekali-sekali guys. Nah akhirnya apa? Tadi efeknya lumayan Sobat Hobi, jadi jauh, powernya juga terasa. Buktinya tadi pas yang last chance itu akhirnya gue kena walaupun cuma satu target sasaran ya guys ya. Nah tapi kalau misalnya kalian tahan terus, triggernya juga kalian tahan, itu udah otomatis. Jadi kayak curve kayak gitu, pelurunya jadi agak melayang, jaraknya nggak jauh, juga powernya juga nggak mengesankan lah gitu ya Sobat Hobi ya. Nah selanjutnya Sobat Hobi, tadi gue juga ada isu nih, tadi tempat ada beberapa kali gue ngalamin jam dari yang Nerf Ultra Speed ini. Memang bukan bawaannya pelurunya, tapi gue menggunakan peluru yang biasa, peluru ultra parah yang warna kuning itu guys. Jadi saran gue, ketika misalnya kalian ini sudah bergeser, atau kalian kesentuh nih, dan sudah kebuka walaupun sedikit nih guys, gue saranin kalian jangan paksakan masukin lagi Sobat Hobi. Karena apa? Karena gue yakin di dalam itu ada peluru, kalau nggak 1-2 yang nyangkut di dalam ini guys. Nah kalau misalnya kalian sudah paksain, itu kalian akan susah untuk ngeluarinnya. Tadi udah pengalaman adik gue juga tadi, kita susah ngeluarinnya yang peluru yang udah nyangkut di sini guys. Nah Sobat Hobi, overall menurut pribadi gue nggak rekomendasiin buat kalian untuk ngoleksi yang Nerf Ultra Speed ini. Tapi kalau misalnya Sobat-Sobat Hobi mungkin memiliki pengalaman yang lebih bagus daripada gue guys, kalian feel free untuk bisa nambahin informasi apapun itu di kolom komentar Sobat Hobi. Ya udah Sobat Hobi, sekian dari gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share konten ini kepada teman-teman kalian. Bantu gue dan tim Hobis yang lainnya agar bisa lebih semangat lagi nih Sobat Hobi untuk ngiburin kalian dimanapun berada nih guys. Ya udah Sobat Hobi, sekian dari gue. See you in the next video guys. Bye bye.